skop keilmuan yang disebut dengan ilmu logika, ilmu rasional, ilmu persepsional, yang itu nanti wadahnya disebut sebagai ilmu usul. Jadi fungsi pikiran ada di situ. Pertama, fungsi kedua dari pikiran adalah untuk menjadikan dia sebagai jembatan terhubungnya antara spiritual dengan fisik kita. Spiritual kita misalnya hati kita punya kehendak. Untuk kehendak itu bisa sampai ke alam fisik itu butuh jembatan pikiran. Ya, jadi tadi kehendak itu dia ada koneksi dengan pikiran, kemudian pikiranlah yang mempunyai koneksi ke fisik kita. Jadi tidak langsung dari kehendak kepada indera dan fisik. Nah, kehendak untuk berinteraksi dengan diri kita yang fisik ini, dia butuh perantara namanya pikiran. Demikian juga kalau kita ingin menghayatkan sesuatu ke dalam diri kita yang spiritual, ya, kita ingin memasukkan hal-hal yang fisik itu ke spiritual kita, itu juga melalui pikiran, melalui indera, diserap oleh indera, kemudian dipersepsi oleh pikiran, dan oleh pikiran nanti bisa ditransfer ke spiritual. Ya, masing-masing ada mekanisme. Jadi terkait dengan itu, maka fungsi pikiran ini sebagai penjembatan, dia sebagai jembatan dari hati ke fisik dan dari fisik ke hati. Jadi dia punya fungsi yang sangat strategis. Begitu. Mungkin dua fungsi itu sudah mencakup ya. Tapi kalau kita detailkan ya memang menjadi panjang sekali nanti. Ya. Jadi fungsi pertama itu untuk kita bisa memahami sesuatu yang terkait dengan alam logika rasional, yang nanti skopnya ada disebut dengan ilmu usul, ya, bukan ilmu hudur. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, masih ada fungsi-fungsi yang lain, tapi kayaknya dengan dua fungsi itu sudah tercakup. Dia menjadi fasilitator, dia menjadi penghubung, dia menjadi moderator antara diri kita yang batiniah dan diri kita yang jasadiah. Baik dari spiritual kepada yang fisikal maupun dari yang fisik untuk dihayatkan kepada yang spiritual. Dia berfungsi sebagai jembatan. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, itu kan tadi sudah sedikit kita bahas bahwa kalau secara sembarang kita semua sudah bisa kan menggunakannya. Kita berpikir itu, kita mencari data, informasi, menganalisa, sampai kepada meragukan, menyimpulkan, meyakini, dan seterusnya. Ya begitulah. Kalau dengan cara sembarang kan kita sudah bisa. Nah, cuma bagaimana cara yang tertib, bagaimana cara yang proporsional, bagaimana cara yang relevan, bagaimana cara yang urut, yang tidak sembarang, nah itu kayaknya butuh belajar deh. Terus yang kedua tentang ego. Kalau ego lebih rumit lagi dibandingkan pikiran. Ego lebih masuk kepada masalah spiritual, masuk kepada masalah hati batiniah kita. Dan ego itu terbentuk dari perpaduan antara pergulatan akal dan nafas. Itulah yang akan menjadi ego kita. Ego kita akan menjadi ego yang hayawani atau ego yang malakuti atau ego yang ilahi ya, bahkan itu tergantung kepada pergulatan yang ada di dalam diri kita yang batiniah. Kita mempunyai akal sebagai cahaya yang selalu memancarkan kebenaran dari sumbernya, dan kita juga diberi nafas yang dia berangkat dari kedirian dengan segala kehendak bebasnya. Nah, pergulatan antara akal dengan nafas itulah yang akan membentuk ego kita. Kalau nafsu kita selalu kita suplai saja, punya keinginan dituruti, punya ini dituruti, punya itu dituruti, punya target ini,
Sementara keinginan yang ke arah kebenaran, ke arah ketuhanan tidak disuplai, maka ototnya akan menjadi lemah, sementara otot nafsunya akan menjadi kuat, sehingga pergulatan antara akal dan nafas dimenangkan oleh nafas. Maka dia akan menjadi insan hayawani. Tapi kalau pergulatan itu menang akalnya, dia akan menjadi insan malakuti dan bisa lebih tinggi lagi dari itu. Jadi ego itu sesuatu yang bisa menjatuhkan diri kita, tapi juga sekaligus bisa meninggikan diri kita. Tergantung bagaimana kita membentuk ego itu. Dan kita disaranai dengan segala sarana yang luar biasa dalam rangka menyempurnakan ego kita itu. Ego ketuhanan. Itu yang ungkapan yang sangat jarang kita dengar. Yang selalu ego adalah ego diri, ego kedirian, ego saya, ego aku gitu ya. Tapi ego ketuhanan, itu satu istilah manis yang karena saking manisnya sampai tak pernah terungkap di masyarakat kita. Saya kembali dulu ke Mas dan kayaknya saya mau turun dulu sebentar ya. Kita ngopi dulu ya. Yuk, okay. Saya turun dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik majelis listener, demikian spiritual sharing episode 1 ya. Nanti kita mulai lagi jam 9 lewat ya. Baik, Magic Listener, dinner dengan rekan atau kolega atau keluarga Anda rasanya sudah sangat biasa ya. Tapi bagaimana bila dinner Anda dapat disertai dengan menyaksikan pertunjukan artis-artis profesional seperti Shelling Walks, Flying Piano, dan pertunjukan menakjubkan lainnya dari mancanegara. Fantastik kan? Bayangkan Anda dapat menyaksikan orang bermain piano dari posisi normal, melayang, berputar hingga berpindah dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Wow. Nirvana Dinner Theater mempersembahkan Enchanting a Fantasy World, sebuah pertunjukan menakjubkan dari Broadway Las Vegas, Paris, dan belahan dunia lainnya yang dipertunjukkan dalam suasana round table dining atmosphere. Semua dalam satu tempat. Menampilkan Sailing Walk by Mariana Hartung Silveira dari Brazil, yang juga tampil di beberapa negara seperti Portugal, USA, Israel, Bukares, dan Lisbon. Flying Piano by Simon Romano, a Caramba Circus School of Madrid graduate, his famous around Europe. Vieden Duo, kemudian Wicked Magic Tricks, dan masih banyak lagi pertunjukan menakjubkan yang dapat Anda saksikan. Pertunjukan berlangsung setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di Nirvana Dinner Theater Jakarta International Event dan Convention Center JITEX Mangga 2 Square, lantai 8 pada jam 19 hingga jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Harga tiket Diamond Rp1.000.000 per orang, kemudian Platinum Rp750.000 per orang, dan Gold Rp500.000 per orang. Informasi lengkap hubungi 021 623 133 021 623 133. Kota Megapolitan syarat peristiwa, mulai dari yang ringan hingga peristiwa nasional dan internasional terjadi di Jakarta. Dana yang harusnya diberikan TP, dana yang harusnya diberikan itu dimakan dari kawan-kawan. Ahli waris pemilik lahan X kedutaan besar RRC mensomasi peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Benar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempunyai peluang untuk merealisasikan konsep megapolitan meskipun dalam hasil revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara eksplisit kata megapolitan. Peristiwa dan informasi yang terjadi di Jakarta dikemas secara mendalam dan menarik dalam Jakarta WhatsApp. Jakarta WhatsApp setiap Senin hingga Jumat jam 18.30 petang hanya di Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. They're gonna come and talk to you about this. At Strathmore Institute. He's a Strathmore grad. Ingin tahu informasi film terlaris yang diputar di Amerika? Atau Anda ingin tahu single album yang menjadi pilihan pendengar di Amerika dan Inggris? Atau Anda juga ingin tahu komentar sutradara atau artis dunia tentang film yang dibintanginya? Temukan semuanya dalam Weekend Highlight. Weekend Highlight tidak hanya film dan artis mancanegara, film karya anak negeri, serta info selebriti, semuanya tak luput dari ulasan dan kritikan tajam Riko Atmaka. Cara saya sebagai penonton ya, indah film ini, bagus, gemerlap, colorful, tapi saya nggak tahu apakah memang begitu formatnya. Yang jelas saya seolah-olah menonton pertunjukan panggung musikal Broadway. Weekend Highlight setiap Jumat jam 18 hingga 20 di Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Pastikan Anda dengarkan Weekend Highlight sebelum Anda tonton filmnya.
Acara ini disiarkan juga oleh Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, Indovision Channel ID 204 di seluruh Nusantara, dan live streaming di ramakafm.com. 105.8 Ramako. Ku rindu, cinta yang selalu ku nantikan, suara yang ku mau menuntun hidupku. Ku belai kasihmu, ku rindukan rasulku, cahaya hidupku. Rasulku, cahaya hidupku. Ku rindukan rasulku. Kasih yang ku rindu, cinta yang selalu ku nantikan, suara yang ku mau menuntun hidupku. Datang mencekam, kulihat si Alif kecil yang malam duduk tengadah ke langit yang kelam, meratapi nasib diri. Kilat menyambar, hujan pun turun, semakin basah hatinya yang
semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri. Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si alif kecil, agar ia dapat menahan cobaan dan rintangan yang datang menghadap. Kapankah semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri. Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si alif kecil, agar ia dapat menahan cobaan dan rintangan yang datang menghadap. Agar ia dapat menahan cobaan dan rintangan yang datang menghadap. Rebakul 5.8 The Magic of Jakarta. Magic Listener kembali dalam berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwa Agus Hidayat. Hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2008 bersama saya Prasikit ya. Dan Magic Listener, selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui Indovision di channel 204 di seluruh Nusantara, atau untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di ramakafm.com, dan juga selamat malam untuk Anda yang mendengarkan di Pontianak melalui Mitra Mardika Katulistiwa 102,6 FM. Anda malam hari ini bisa bergabung juga ya di 6332705 atau di 0818801058. Kita ke Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih kuat? Ya, kalau masih kuat. Tapi sudah. Tapi kenapa? Andai kan putus di tengah nggak apa-apa. Walah, janganlah. Kita ikuti aja. Oke. Kita langsung ke penelpon selanjutnya, ya. Ada Pak Marno ini di mana tadi, lupa ya. Cibodas saya di Cibodas bukan. Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam. Iya, Pak Marno tadi di mana? Di Kodamar. Di Kodamar. Saya lupa Pak Marno. Iya. Baik, langsung dengan Siwo Pak Marno. Baik. Assalamualaikum Siwo. Halo. Iya, silakan Pak Marno langsung. Assalamualaikum Siwo. Halo. Iya, silakan Pak Marno. Siwonya sudah dengar. Pak Marno. Assalamualaikum Siwo. Pak Marno. Ya. Iya, silakan langsung saja Pak Marno. Langsung aja ya. Iya. Oh iya, baik. Begini Siwo, alhamdulillah barusan saya mendengarkan sharing Siwo mengenai neraka dan surga. Dan yang pertama berikutnya itu alhamdulillah sekali. Saya sangat rindu dengan itu. Saya belajar memahami itu Siwo. Tapi ini saya ada syairnya Rumi Siwo ini ya. Syairnya Rumi saya ambil yang saya anggap saya pengen tahu ini Siwo. Begini. Duhai diriku, keluarlah dari waktu untuk sementara agar bebas dari bagaimana dan kenapa, tanda kutip. Itu satu. Kedua, tolong jelaskan hidup seperti dulu sebelum terperangkap oleh keinginan baru Siwo, yaitu keinginan dunia atau keinginan hawa nafsu. Tolong Siwo sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Siwo? Langsung saja.
Terima kasih nih Mas Marno di Kodamar. Beliau tadi mensitir ada syair dari Rumi, Jalaluddin Rumi. Beliau salah satu yang dimasukkan sebagai seorang tokoh tokoh orang-orang yang di kelas ada yang memasukkan dalam tokoh-tokoh sufi juga, ada juga yang memasukkan pada tokoh-tokoh irfani. Di samping saya sulit mengikuti kalimatnya Mas Marno, tapi seandainya saya tidak kesulitan untuk mengikuti kalimat yang diungkapkan Mas Marno, mungkin andaikan saya bisa mengikuti kalimatnya, mungkin belum tentu saya mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh Jalaluddin Rumi. Kalau nggak salah catat tadi ada kalimat, mungkin saya salah mencatatnya, bahwa duhai diriku, keluarlah engkau sejenak dari waktu agar engkau bisa keluar dari kenapa dan mengapa. Ya. Saya hanya bisa mengungkapkan satu hal, bahwa puisi-puisi dari beliau, dari Jalaluddin Rumi itu banyak mengandung nilai-nilai yang cukup mendalam, dan khususnya dalam puisi ini saya tidak bisa komentar apa-apa karena ya saya memang belum mempelajari tentang puisi itu, dan ya blank deh saya dari ilmu tentang itu ya. Jadi saya menjawabnya menjadi lebih enak, lebih mudah yaitu bahwa saya belum tahu. Kemudian yang kedua tadi, saya tidak tahu apakah masih ada hubungannya dengan karya Jalaluddin Rumi atau tidak. Tapi yang kedua tadi mungkin saya bisa dibantu sama Mas Pras. Mungkin saya terlalu konsentrasi untuk mencatat kalimat yang dari Jalaluddin Rumi, sementara saya agak kabur dalam menangkap topik kedua yang diajukan sama Mas Marno tadi. Bisa dibantu Mas Pras? Sama, Bu. Apa? Saya juga ngeplay. Jadi saya mohon maaf saja kepada Mas Marno ya. Mungkin ya saya hanya bisa minta maaf saja, saya tidak mampu menangkap yang kedua. Jadi mungkin saya terfokus kepada yang pertama karena disodorkan sebuah karya sastra dari Jalaluddin Rumi, sehingga mungkin fokus saya tersedot ke situ. Yang kedua tadi agak terlepas. Saya mohon maaf Mas Marno dan semua majelis listener, saya mohon maaf deh. Jadi yang pertama saya tidak bisa menjawab, dan yang kedua saya bahkan pertanyaan pun tidak mampu untuk menangkap karena saya mungkin kurang kontrol fokus saya. Kita lanjut deh kepada yang lain. Iya, kita ke penelpon selanjutnya ini di 6332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Herman. Pak Herman di Mabes. Assalamualaikum. Polri Mangga Besar. Iya betul. Tadi saya kirim SMS, saya kira dibuka, nggak taunya masih tunda. Jadi saya mau tanya aja langsung Mas Iwo. Gini, saya pernah baca suatu terjemahan ya, cuman kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuman situ tidak ada penjelasan ya. Itu situ ada disebutkan ahlu zimah. Saya cuma minta ini aja penjelasan, barangkali Siwo tahu gitu ya. Itu aja. Terus yang kedua, kalau saya misalnya mau calling Siwo nih, kira-kira hari dan jam berapa ya kira-kira waktu senggangnya? Itu aja Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herman, terima kasih. Saya ambil gini Mas Pras. Monggo. Saya jawab yang mudah dulu. Kalau mau call ke saya jam berapa? Saya sembarang deh. Mungkin globalnya begini. Di atas jam 10 pagi lah, kurang lebih begitu. Nah, terus atau di atas jam 10 malam. Mungkin itu secara global begitu. Meskipun ya kalau mungkin saya pas tidak bisa menerima, mungkin telepon itu tidak terangkat. Atau mungkin pas ada yang masuk, kemudian Mas Firman juga masuk, itu kan otomatis tertolak gitu ya. Jadi ya mungkin akan bisa macam-macam nanti. Dan khususnya di hari ini saya mohon maaf kepada para penelpon karena
kondisi fisik saya yang tidak memungkinkan. Jadi hari ini ada beberapa yang masuk dan tidak tercover. Ya kayaknya saya sedang agak drop fisik saya hari ini, dan ini satu ya saya masih bisa mengudara sesuatu kekuatan baru kayaknya. Padahal dari pagi, dari siang itu drop benar. Terus itu tentang call. Kemudian tentang tadi beliau mengangkat satu istilah yang beliau ambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalin tentang ahlu zimmah. Saya tidak mengerti karena satu istilah itu bisa bermakna beberapa. Kita tahu tentang satu topik yang disebut dengan semantik ya. Semantik itu satu istilah yang bisa jadi maknanya harus dikaitkan dengan permasalahannya, harus dilihat dari konteks kanan kirinya, dari konteks permasalahannya. Tapi kalau secara bahasa teknis ya, zimmah itu terkait dengan istilah, mungkin sih ya, saya tidak tahu persis karena permasalahan yang di situ itu apa tadi tidak disebut oleh Mas Firman. Ada istilah zimmi itu terkait dengan adanya pemerintahan Islam. Kemudian di sana ada orang-orang yang ideologinya itu ada di luar ideologi pemerintahan Islam itu, tetapi dia ada di dalam perlindungan sebagai warga yang ada di dalam pemerintahan itu. Atau nanti secara bahasa teknis ada disebut orang kafir, itu ada yang kafir yang zimmi dan kafir yang harbi. Ya, kafir saya tidak tahu persis apakah ahlu zimmah tadi terkait dengan masalah ini atau tidak, tapi kayaknya itu terkait dengan pembahasan tentang fikih siyasah atau fikih politik. Ada orang-orang yang secara identitas itu ideologisnya keluar dari ideologi pemerintahan Islam. Nah, itu ada yang diperangi, ada yang dilindungi. Yang diperangi itu disebut sebagai harbi, yang dilindungi itu disebut zimmi. Nah, mungkin ahlu zimmah itu terkait dengan warga yang ada di pemerintahan Islam yang dia itu dalam perlindungan pemerintahan itu, dalam mana perlindungan kewajiban dan haknya, perlindungan kewajiban asasi dan hak asasinya, termasuk perlindungan keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Gitu kayaknya. Jadi mungkin kalau memang kaitannya itu dengan masalah itu, jadi ada orang kafir yang dia hidup di tengah pemerintahan Islam, itu orang kafir itu paling tidak dibagi menjadi dua, yaitu orang kafir yang dengan mekanisme tertentu, dengan cara-cara tertentu itu dia diperangi, ya tidak perang itu tidak juga harus dengan perang fisik ya, ada perang macam-macam. Dan yang kedua ada yang dilindungi dengan mekanisme tertentunya. Kayaknya begitu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Firman. Terima kasih. Semoga tidak puas dan kita lanjut ke berikutnya. Monggo Mas Ras. Ya, di telepon selanjutnya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibu-ibu. Oh. Iya, dengan ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna di Bintaro. Di Bintaro. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Bu, langsung Bu. Assalamualaikum Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Ya lanjut Bu, karena volumenya siwa agak kecil ya. Iya, mau menanyakan apa yang disebut generasi Ghuraba itu, apakah Islam masa kini generasi apa Bu, bisa diulang Bu? Generasi Juraba ya? Ghuraba. Iya. Terus? Adakah Islam kini dianggap gorib
begitu pula kaum muslimin di tengah-tengah kompleksitas kehidupan modern. Itu saja. Bisa diulangin kembali Bu, maaf Bu. Iya, apakah yang disebut generasi Guraba? Terus yang kedua, adakah Islam kini dianggap garib atau gorib? Begitu pula kaum muslimin di tengah-tengah kompleksitas kehidupan modern saat ini. Ya, sudah Bu? Ya, ya. Sudah begitu aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna. Ini beliau mengangkat beberapa istilah yang mungkin belum banyak terdengar ya, istilah-istilah seperti ini. Ada generasi ghuraba, kemudian Islam yang dianggap ghorib di tengah kompleksitas, di tengah kompleks modernitas. Jadi paling tidak di sini ada beberapa istilah yang perlu kita tengok dulu sebelum kita membahas permasalahannya, yaitu ada istilah ghuraba, ghorib, dan modernitas. Kalau ghuraba dengan ghorib itu sama akar katanya, yaitu ghorib. Ghorib itu asing, asing. Bisa jadi asing itu kemudian merambat ke makna-makna minoritas, bisa jadi, atau terasing atau diasingkan. Tapi ada istilah ini kalau dikaitkan dengan konteks istilah pada saat munculnya itu mempunyai makna tersendiri, yaitu bahwa ghuraba sampai nanti ada disebut sebagai sebuah generasi ghuraba itu ya, itu konotasinya adalah baik. Jadi misalnya begini, Ja'al Islamu ghoriban, misalnya begitu, Islam itu datang ghorib. Ghorib itu asing. Kenapa asing? Karena tidak bersesuaian dengan keumuman, sehingga menjadi asing. Ya kan? Kalau tidak sesuai dengan keumuman itu kan jadi aneh, jadi asing gitulah. Dulu pada saat awal-awal mulai ada pakaian yang disebut jilbab, itu kan ghorib pada saat itu, asing, aneh pada saat itu. Tapi kalau sekarang setelah umum sudah nggak ghorib lagi. Nah, di dalam beberapa riwayat itu, dalam kajian-kajian tentang riwayat itu, saya punya beberapa pemahaman bahwa Islam itu datang dengan dengan predikat dan posisi yang seperti itu, ghorib, aneh, asing, atau mungkin kalau istilah sekarang ya tidak tidak seirama dengan gelombang masa kini, mungkin begitu, tidak tidak sejalan dengan kebudayaan yang sudah ada. Nah, jadi aneh, asing. Nah, di dalam prediksi beliau dalam kajian-kajian riwayat hadis yang beliau, maksudnya Rasulullah SAW, bahwa Islam ini nanti juga akan menjadi asing sebagaimana datangnya, gitu ya. Bahkan asingnya yang nanti disebut sebagai generasi ghuraba itu, generasi yang asing itu, bahkan di tengah kaum muslimin dia menjadi ghorib. Jadi Islam itu datang aneh, nanti pada masanya yang Islam itu, kaum muslimin itu menjadi banyak, tapi bagikan buih, dan ada satu generasi tertentu yang bahkan di tengah kaum muslimin, tapi dia menjadi asing. Itu konotasi dari asing itu adalah konotasinya dia punya kelebihan, atau mungkin lebih tepat dengan, maaf ya, bukan lebih tepat ya, mungkin bisa difahami dengan istilah, kalau ada yang umum maka yang ghuraba ini khusus gitu kayaknya.
Kalau datangnya memang dia gharib, aneh, asing karena tidak pernah terdengar, tidak seirama dengan kebudayaan dan iklim pada saat itu, sehingga menjadi aneh. Tetapi kalau gharib atau terkait dengan generasi huruba itu beda gharibnya, karena kalau dulu itu gharibnya itu memang ada kontradiksi dari kebudayaan waktu itu dan ada dimunculkan inovasi kebudayaan baru yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi gharib yang akan datang mungkin termasuk di masa kita ini itu ada orang Muslim dia gharib di tengah kaum muslimin. Nah, ini yang agak spesial. Jadi ada satu generasi dari kaum muslimin yang dia terasing oleh kaum muslimin yang lain. Nah, itu saya mendapatkan pemahaman itu dari kajian-kajian terkait dengan riwayat tentang huroba ini. Dan nanti disebutkan ya sifat-sifat generasi huroba itu seperti apa, itu di dalam kajian itu disebutkan. Yaitu satu generasi yang dia tidak takut diterca, satu generasi yang tidak takut dicela, satu generasi yang tidak kengguh oleh pujian misalnya, satu generasi yang jadi dia punya karakter-karakter khusus yang tidak dipunyai oleh kaum muslimin secara umum, mungkin begitu ya. Jadi ini masuk kepada satu situasi yang lebih khusus kayaknya gitu ya. Nah, itu yang saya pahami tentang generasi huroba. Itu terkait satu generasi dari kaum muslimin ini yang dia mempunyai satu karakter-karakter tertentu yang mungkin itu menjadi sebuah kekhususan di tengah keumuman kaum muslimin gitu ya. Seperti itu yang bisa saya pahami. Terus kalau dikaitkan dengan Islam yang dianggap gharib di tengah kompleks modernitas, ya apalagi ya kalau kaitannya nanti dengan modernitas kan cakupannya lebih luas lagi, tidak hanya terkait kepada kaum muslimin tapi juga pada kaum-kaum yang lain ya. Tentu lebih gharib lagi generasi huroba itu. Kalau kepada kaum muslimin yang umum saja dia gharib, apalagi kepada kaum yang lebih luas lagi, ya dia akan lebih gharib lagi, lebih khusus lagi, lebih aneh lagi, lebih apa ya sebutannya. Tapi yang ingin satu hal yang mungkin perlu saya adakan tanda petik stressing gitu, bahwa konotasi dari gharib yang saya pelajari dari riwayat-riwayat itu, konotasinya adalah di sana ada kelebihan prestasi, ada kelebihan mutu, ada kelebihan nilai baik gitu ya dibandingkan yang umum. Dia disebut gharib karena kekhususan keutamaannya, bukan gharib dalam makna dia berkonotasi buruk tidak. Meskipun biasanya kalau yang aneh, asing itu kan kalau kita pandang dari kacamata pada umumnya kan menjadi jelek. Oh ini aneh-aneh, saya tahu oh ini aneh. Atau bahkan sampai nanti kepada hal yang lebih serius tentang itu kalau kita menggunakan alat ukur keumuman. Ya kalau kita sudah menggunakan alat ukur keumuman, maka yang tidak umum kan menjadi buruk. Ya, kalau kita menggunakan alat ukur kebanyakan, jumlah, kuantitas, maka yang sedikit yang tidak bersesuaian dengan yang banyak kan menjadi buruk. Doktrin demokrasi kayak gitu kayaknya. Maka yang harus diutamakan yang banyak, bukan yang mutu. Yang banyak deh pokoknya. Yang banyak menang deh pokoknya. Kalau demokrasi kan begitu ya. Nanti sampai voting juga yang banyak deh yang menang. Meskipun benar, kalau dikit nggak bakal deh dapat ruang. Nah, gharib dalam nasib yang seperti itu. Meskipun dia bermutu, tetapi bisa jadi mutunya tidak mendapatkan porsi tanggapan dan kelayakan sebagaimana mestinya. Kenapa? Ya karena memang kekhususan di tengah keumuman itu akan terjadi hal-hal tertentunya.
kayaknya begitu, Mbak Ratna. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas deh, karena masalah ini memang sulit untuk memuaskan karena cakupannya banyak kok sebetulnya. Tapi ya begitulah yang mampu saya sharingkan, dan semoga bisa menambah semangat untuk lebih mengeksplorasi dalam proses kedepannya. Saya kembali kepada Mas Pras. Oke, Siwo, kita sudah di akhir kebersamaan kita. Berarti malam ini saya lulus ya? Lulus. Saya pikir saya tadi Hatta jatuh di tengah nggak masalah deh, gitu ya. Tapi sampai akhir bisa bertahan. Oke, ya, silakan Siwo, tutup sipil. Ya. Monggo. Kepada seluruh wajib listener, kepada seluruh keluarga besar aku, kepada semua penelpon, pemberi SMS yang sudah terjawab maupun yang belum, yang sudah puas maupun yang belum. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Semoga bisa dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Saya mohon pamit, Mas Pras, mohon maaf, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat, Wo ya. Baik, Magic Listener, demikian berproses menuju kesejatian diri malam hari ini, edisi Kamis tanggal 27 Maret 2008. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui Indovision di channel 204, juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di www.rambakfm.com, atau untuk Anda yang mendengarkan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Setelah ini saya Prasigit akan bersama rekan saya Hendra Kris akan menemani Anda tentunya hingga ke jam 00 malam nanti ya. Nanti ada 2 orang yang menemani Anda di sini. Persiapkan diri Anda untuk request di 0818801058. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri, melihat sifat-sifat dan tanda-tanda Sang Kekasih. Dari Fariduddin